Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah underpass Pramuka yang ke arah Matraman. Di kedua sisinya sedang berlangsung pekerjaan pembangunan dari pilar-pilar ataupun tiang-tiang yang nantinya akan tersambung satu sama lain. Nah, tiang-tiang ini berbentuk huruf N ataupun yang dinamakan portal. Di atasnya itu nanti akan membentang lagi girder-girder ya ke arah tiang yang ada di depan kita yang sudah ada pierhead-nya. Dan itu sepenuhnya membentuk lantai layang LRT Jakarta. Sebelum underpass Pramuka yang ada di bagian depan sini, ya sebenarnya dari arah timur itu ada satu stasiun LRT Jakarta, yaitu Pasar Pramuka. Keberadaan dari stasiun tersebut ya secara lokasi berjarak 400 meter dari stasiun Keramat yang baru saja kita berada di sana. Apakah ada kemungkinan untuk diintegrasikan dengan stasiun Pasar Pramuka? Kita belum ketahui ya, nanti kita akan lihat di depan. Baik, stasiun Pasar Pramuka LRT Jakarta ini terhubung dengan halte Transjakarta Pasar Genjing menggunakan elevated linkway ataupun jembatan penyeberangan orang. Jembatan tersebut kalau kita lihat di sini bukan paid, berarti tidak berbayar. Nah, itu akan tersambung di kedua sisi jalan ya. Sebenarnya semua stasiun LRT Jakarta dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai itu terintegrasi dengan halte Transjakarta. Yang pertama ini adalah stasiun Rawamangun. Stasiun ini sudah selesai secara struktur bangunan dan terintegrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri ya ataupun Kayu Jati. Stasiun berikutnya adalah Pramuka BPKP terintegrasi dengan halte Transjakarta Simpang Pramuka. Sedangkan yang Pasar Pramuka terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing. Berikutnya adalah stasiun LRT Jakarta Matraman. Stasiun tersebut terintegrasi dengan halte Transjakarta di bawah flyover Pramuka di belakang kita. Dan terakhir adalah yang stasiun LRT Jakarta Manggarai terintegrasi dengan halte Transjakarta Manggarai. Baik, kita berada di samping flyover Pramuka yang ke arah Jalan Tambak dan juga stasiun Pramuka. Di sini nanti akan ada pilar-pilar dari layang LRT Jakarta dikarenakan secara kondisi jalan ya, kalau dari arah timur sana menuju ke arah barat di sini sudah penuh dengan flyover, baik yang ke arah Salemba atau yang menuju ke Jalan Tambak tadi. Jadi satu-satunya lokasi yang masih memiliki space ataupun ruangan yang cukup memadai untuk pembangunan tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang LRT Jakarta adalah di sisi selatan di sini. Nampak di bagian depan ini adalah barrier beton yang disiapkan untuk pembatas jalan yang akan diperbaiki nampaknya ya, seperti itu. Karena di sini mulai dipadatkan menggunakan batu-batu kerikil kecil, kemudian di ujung kita lihat sudah mulai ada proses pengecoran. Nah, dengan adanya pembangunan layang LRT Jakarta, kemungkinan ya arus kendaraan akan melewati jalur baru yang ini yang sedang dilebarkan juga ke arah pinggir nampaknya dan sedang dicor. Lalu di sisi kiri ataupun di seberang jalan yang dicor ini, lajurnya yang dilewati kendaraan itu kemungkinan akan dipakai untuk pembangunan pilar-pilar layang LRT Jakarta. Dan itu meneruskan layang LRT Jakarta yang dari arah underpass nanti ke arah stasiun Matraman ya. Dan layang tersebut berdampingan dengan layang ataupun flyover kendaraan bermotor dari arah Pramuka ke arah Jalan Tambak. Jalan ini sudah dicor sebagian lajurnya seperti yang kita bisa lihat di sini. Dan tentunya masih ditutup. Pengerjaan pengecoran masih akan dilanjut sampai ke bawah flyover Pramuka yang ada di sisi perempatan ya, titik temu Matraman, kemudian ke arah Salemba dan ke arah Proklamasi. Nah, di depan kita ini jalur layang LRT Jakarta tidak lurus memang ke arah flyover, tapi akan berbelok ke sisi selatan atau ke sisi kiri jalan yang ada di depan kita.
Dari atas jembatan penyeberangan orang di sini dapat kita melihat lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung di dalam area konstruksi yang dibatasi dengan barrier beton dan juga panel. Tadinya jalur ini masih bisa dilewati oleh kendaraan ya. Kemudian saat ini sudah berdiri pilar-pilar layang LRT Jakarta sehingga lajur-lajur dari jalan itu sudah dipergunakan untuk area konstruksi. Namun di pinggir jalan dapat kita lihat ya ada kendaraan-kendaraan yang parkir di sana, tentu mengurangi lagi lajur yang ada. Sedangkan di sekitar underpass itu menyisakan satu lajur saja, nanti kita akan bisa lihat. Jadi kendaraan-kendaraan akan bergantian melewatinya dan terkadang akan mengalami ketersendatan. Di bagian dalam area konstruksi dapat kita perhatikan di sini banyak sekali material-material seperti batang-batang besi yang biasanya dipergunakan untuk keperluan pengecoran, baik untuk fondasi atau juga untuk pembuatan pilar-pilar layang LRT Jakarta. Sampai di setelah underpass di sini jumlah pilarnya dari arah velodrome itu sudah 112 pilar. Kemudian yang ke-113 di sana masih setengah ya. Lalu untuk yang ke-114 nanti kemungkinan sudah mulai ada tiang yang akan sedikit bergeser ke arah selatan untuk meneruskan jalurnya ke pinggir flyover. Kita pindah ke arah underpass Pramuka namun di sisi selatan. Tampak di sana satu rangkaian kereta, ya bukan kereta KRL, tapi kereta jarak jauh yang dari arah Pasar Senen biasanya menuju ke arah selatan, nantinya akan keluar kota melewati stasiun Jatinegara. Baik, di sisi selatan dari underpass di sini dapat kita lihat satu truk itu sedang dinaikkan tanah ataupun loading dari tanah-tanah yang digali. Nah, penggalian tanah tersebut untuk keperluan pembuatan dari tiang pancang ataupun bore pile yang di atasnya akan menjadi pilar-pilar layang LRT Jakarta. Dari arah underpass dapat kita lihat lajur kendaraan di sini benar-benar dialihkan untuk hanya tersisa satu saja, jadi kendaraan akan bergantian. Biasanya kepadatan bukan berada di sini, namun sebelum underpass Pramuka di sisi timur lagi di sana. Dan itu juga ada titik temu arus kendaraan dari arah Utan Kayu. Sedangkan sisi jalur lambatnya masih dapat dipergunakan, namun harus menyeberang dari rel kereta terlebih dahulu. Tadinya di sini tidak ada underpass, namun lama kelamaan itu arus kendaraan harus berhenti ya. Dan menunggu rangkaian kereta ditambah lagi heading time, jadi kereta yang lewat itu semakin dekat waktunya, maka dibuatlah underpass agar kendaraan dapat melewati jalan ini tanpa harus menunggu rangkaian kereta yang lewat, karena bisa berakibat kepadatan dan juga kemacetan. Kita langsung turun ke sisi jalan di sekitar underpass Pramuka. Di sini terdapat satu alat berat ya di bagian dalam yang melakukan aktivitas untuk mengangkat material-material, dan ini adalah mobile crane. Di sini materialnya berupa anyaman-anyaman besi ya ataupun besi fabrikasi yang sudah disiapkan untuk keperluan pembuatan tiang. Lajur kendaraan yang tersisa ini benar-benar sedikit. Nah, ini antara motor dengan kendaraan roda 4 juga harus saling bergantian ya. Jadi bila memang tidak punya keperluan untuk lewat di jalan yang di pinggir sini, sebaiknya dihindari saja masuk underpass karena lajurnya kecil, kemudian melewati ataupun melintasi rel kereta. Dan pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung juga cukup tinggi intensitasnya. Bahkan kendaraan-kendaraan berat itu keluar masuk ya di area ini. Satu bis Transjakarta full ataupun penuh dari lajur yang tersisa. Bahkan kendaraan bermotor dua-dua pun tidak bisa bersisian ya ataupun bersamaan melewati lajur tersebut. Nah, ini ada satu bagian yang dibuka ya dari area konstruksi.
Pembukaan akses seperti ini biasanya akan ada satu kendaraan memasuki area konstruksi. Apakah itu kendaraan berupa dump truck atau juga misal ekskavator ya, atau kendaraan lainnya. Ternyata satu dump truck akan masuk ke dalam area konstruksi karena akan di-loading dari tanah-tanah hasil galian. Cukup sempit sebenarnya untuk bisa melakukan manuver. Kita lihat. Oke, mesinnya mati. Di bagian bawah ban itu adalah subduct ataupun semacam pipa yang berfungsi untuk melindungi jaringan fiber dan sudah dilindas oleh si truk tersebut. Ini membuktikan fiber itu ya tidak ditanam ke dalam tanah sebagaimana mestinya. Standar keamanan kabel data yang ada di Jakarta. Kendaraan saat ini berhenti di bagian belakang truk karena truk harus dinyalakan terlebih dahulu agar bisa masuk ke area konstruksi ataupun atrek ya. Truknya ini inces. Oke, perbaikan dari starternya sudah kelar. Kita lihat. Sudah bisa nyala mesinnya. Supirnya sudah tahu bagian mana yang harus diperbaiki ya. Cukup sempit manuvernya. Ya, mengenai beberapa pohon tapi paling tidak dapat melalui area yang sempit tersebut masuk ke dalam area konstruksi dan akhirnya proses loading dari tanah yang tadi digali bisa dilakukan. Kita akan menyeberang rel. Nah, untuk stasiun Keramat sendiri bisa melewati jalan yang ada di samping kita ini ya. Sedangkan stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka ada di seberang sana. Jalur rel kereta yang ada di sini adalah jalur cukup sibuk dan itu melayani kereta-kereta yang dari arah Jatinegara ke arah Senen dan sebaliknya atau yang sebelum dari kedua stasiun tersebut. Nampaknya ini adalah batas wilayah. Di pinggir dari rel masih sama, kita lihat dengan beberapa lokasi lain ya, ada lahan-lahan yang dipergunakan untuk hunian, ada lahan-lahan di pinggir rel yang dipergunakan untuk membuang sampah, ya, menempatkan barang-barang bekas. Semoga itu dapat perhatian dari PJKA bersama pemerintah Provinsi DKI untuk menata area bagian dari pinggir rel karena itu masuk dalam wilayah PJKA. Jadi areanya itu menjadi bersih dan tidak ada bangunan-bangunan lain yang ada di dalam serta tidak membahayakan orang-orang yang berada di area tersebut. Di sini jalannya ya setelah menyeberang rel benar-benar sempit sama juga dengan yang ada di seberang. Baik, kita menyeberang sedikit ya, kita akan lihat bangunan dari layang LRT Jakarta khususnya pilarnya di bagian sini. Nah, bagian atasnya belum ada pengecorannya. Nanti akan disambungkan atas pilar yang ini dengan yang ada di seberang sana sehingga membentuk seperti portal. Lalu di atas portal itu nanti dipasanglah balok-balok girder. Kita belum tahu apakah akan menggunakan balok girder yang beton atau yang baja. Ada 4 pilar ya sampai ke arah crossing dengan
rel kereta konvensional ya di kedua sisinya. Nah, kalau dari atas rangkaian kereta kurang lebih seperti padatnya. Proses pekerjaan masih akan berlangsung, jadi jalur jalan ataupun lajur-lajurnya ya itu masih belum dibuka karena di bawah dari area pondasi pilar-pilar itu belum sempurna. Masih berbunyi. Pintu keretanya di sana masih ditutup, berarti akan ada kereta yang lewat. Baik, dari arah underpass Pramuka ataupun sedikit ke arah stasiun LRT Pasar Pramuka, kita akan melihat stasiun KRL Kramat. Nantinya kalau memang tersambung ya, kemungkinan menggunakan jalur yang ada di sisi barat ya ataupun jalan. Nah, jarak dari arah stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka ke arah stasiun Kramat apabila memang dibuatkan jembatan penyeberangan orang ini adalah 400 meter. Setelah berjalan cukup agak lama ya, kita sampai di penyeberangan ataupun crossing antara jalan kendaraan bermotor dan juga lintasan kereta. Di samping kita ini sudah stasiun Kramat. Jadi jaraknya kurang lebih 400 meter ya dari stasiun LRT Pasar Pramuka. Apabila diintegrasikan ya mungkin akan sampai 500 meter atau setengah kilo. Nah, jalan yang lebih lebar aksesnya adalah yang di sisi barat. Yang ini, karena tadi kita melewati yang sisi timur, itu banyak kendaraan yang parkir dan juga rumah-rumah masyarakat berada di pinggir jalan. Sedangkan yang di sisi barat di sini sudah ada trotoarnya, walaupun tetap ada yang parkir di pinggir jalan. Sama halnya dengan lokasi-lokasi lainnya, perlu sekali lokasi-lokasi untuk berdagang, kemudian lokasi-lokasi parkir untuk menunggu penumpang, sehingga para pedagang dapat melakukan aktivitas jual beli dan para abang-abang ojek online dan juga ojek konvensional menunggu penumpangnya di lokasi tidak berada di pinggir jalan. Dan di stasiun Kramat kita sempat memperhatikan ya, di sini rangkaian kereta yang lewat itu bermacam-macam, ada yang KRL, ada yang kereta jarak jauh, ada yang cuma lokomotifnya saja. Kemudian untuk peronnya ya tadi kita lihat cukup tipis. Lalu di beberapa lokasi sudah ada yang betonnya itu mulai rusak ya, seperti ini contohnya. Namun yang ini kita belum ketahui apakah rangkaian keretanya berhenti di sana atau di peron yang lebih bagus yang ini nih. Kalau kita perhatikan, kita berada di atas kereta ya, di seberang juga kereta akan berhenti di area yang sama. Berarti area tersebut ya mungkin perlu diperbaiki lagi peronnya sehingga tentu nyaman untuk penumpang dan aman yang penting. Bagian pinggir rel ya, di sini ada tempat sampah, kemudian tadi dimanfaatkan juga untuk bermain bola. Ya mungkin bermain bola masih inilah ya, cuman berbahaya juga terkadang kalau harus mengambil bola di area rel. Kemudian untuk yang lokasi yang ada sampahnya sebaiknya itu ditutup saja ya dan sampahnya dikeluarkan sehingga area rel ini benar-benar bersih dan rapi. Baik, kita kembali ke arah area dari Matraman ya dan juga dari arah Salemba yang arus kendaraannya menuju ke underpass di sini
Setelah ada proyek pembangunan dan juga pelebaran area konstruksi, kendaraan tentu harus bergantian, hanya bisa satu kendaraan roda 4 karena di beberapa titik itu menyempit. Lalu untuk kendaraan roda 2 itu masih bisa melewati dengan baik. Ada pembatas jalur cepat dan jalur lambat ya. Di ujung Jalan Pramuka yang dekat Ahmad Yani itu pembatasnya sudah dibongkar. Sedangkan yang dekat sini kita belum tahu apakah juga akan dibongkar atau tidak. Kalau dibongkar itu akan menjadi lebih lebar, pohonnya dipindah ke bagian pinggir. Misalnya seperti yang dilakukan di Jalan HR Rasuna Said di sisi barat ya. Karena sudah menjadi jauh lebih rapi saat ini. Area di bagian tengah di sini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk putar balik. Ya, shortcut daripada harus berputar ke arah underpass, ke arah flyover ya, Pramuka yang ada di sekitar halte Transjakarta Matraman. Kita akan lihat lagi sambungan-sambungan nanti di sekitar underpass Pramuka, karena kalau sudah jadi portal dia akan lebih menarik. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.